Halo semuanya, senang bertemu kembali dengan kalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan daftar isi menggunakan cara manual. Nah, oke, pertama-tama ini adalah daftar isi yang telah saya buat. Nanti kan saya buat kayak seperti ini nih. Tuh, ada titik-titiknya. Terus sejajar seperti ini. Ini secara manual ya, bukan secara otomatis. Nah, ini belum saya hapus tabulasinya. Oke. Nah, pertama-tama sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan tentang fungsi tabulasinya. Nah, pertama-tama mari kita jelaskan tabulasi yang pertama ini ya. Tabulasi kiri. Nah, apa sih fungsinya? Fungsinya itu saat kita menanamkan tabulasi kiri ini di penggaris, dia akan muncul ya, tuh. Akan muncul di sini. Salah. Nah, tuh, akan muncul ya di sini tuh. Kelihatan? Ya. Lalu saat kita klik tabulasi, tabulasi itu adalah tab di keyboard ya. Tinggal kita klik. Nah, dia akan berada di sisi kiri teksnya. Sama juga kayak ini ya, tab tuh, sisi kiri. Nah, mari kita hapus sekarang tabnya. Tinggal dikebawahin ya. Lalu yang kedua adalah tabulasi tengah. Tabulasi tengah ini saat kita klik ini, dia akan berada di tengah-tengah teksnya. Tuh, tengah-tengah teksnya ya. Tuh, tengah-tengah teks tuh. Nah, sekarang kita bawahin. Lalu yang kedua adalah tabulasi kanan. Nah, teksnya akan berada di sisi kanan tuh. Ada di sisi kanan ya. Saat kita hilangkan tinggal kebawahin, set. Nah, hilang. Yang kedua adalah tabulasi desimal. Kenapa saya sebut begitu? Karena saat kita menanamkan tabulasi ini, teks biasa akan berada di sisi kanan. Nah, udah di sisi kanan ya, tuh. Bukan di sini ya, tuh. Sedangkan kalau saat menggunakan huruf desimal, angka desimal, akan berada di tengah-tengah sini, tuh. Lihat. Berada di tengah-tengah si desimalnya atau tanda desimalnya, yaitu koma. Nah, mari kita hilangkan. Nah, kembali ke topik utama kita, yaitu membuat tabulasinya secara manual ya. Nah, pertama-tama ini belum saya tap ya. Mari kita buang-buang dulu tapannya. Pertama-tama tuh kita harus blok ini semua. Kita akan blok ini semua ya. Wait bentar. Saya lupa ngapusin. Agak aneh. Wait. Nah, ada sisanya, oke. Nah, inilah bentuknya. Lalu kita blok semua. Sudah diblok. Mari kita tanamkan tabulasi ini. Salah belum. Nah, bagian sini ini sudah ketap ya. Karena ini bagian dari ini nih. Jadi emang udah ketap sedangkan sendirinya. Sebagai turunan dari angka ini. Nah, pertama kita pasang tabnya di sini. Kenapa? Agar yang bagian sini tetap berada di sini atau sejajar. Nih, tahu. Kita akan diamkan di sini. Oh, salah. Maaf. Ini bagian tengah, kanan. Nah, bagian kiri ya. Kita tap sini. Nah, dia akan berada di sini tuh. Tuh, sudah ketap ya. Sudah ketap tuh. Saya gedein, kecilin. Tuh, sudah ketap. Nah, inilah tab pertama. Tab kedua akan saya pasang di sini. Dan ngambil tab yang bagian kanan. Nah, ini bagian tengah, nah kanan. Yang kanan akan saya tempatkan di 15. Nah, ini sudah ke tab ya. Tab sekali tuh. Pertama-tama, bagaimana sih caranya agar bisa muncul titik-titik ini? Nah, karena saya ingin muncul titik-titiknya di bagian tab kedua ini nih, tab kedua ini ya, yang di 15. Tab ke-1-nya yang berada di angka 1 ini nih. Nah, 1. Tuh, angka 1. Yang tab 2-nya di angka 15. Pertama-tama di section paragraf ini, di paragraf, kita klik bagian kanannya.
lalu klik tombol tabsnya. Nah, pilih bagian yang mau kita munculkan titik-titiknya. Nah, kita mau munculkan titiknya di bagian tabs yang 15 ini. Kita klik 15-nya, kita klik jenis titik-titik yang mau kita munculkan, lalu set, lalu klik OK. Maka akan muncul secara otomatis. Ini secara manual ya. Nih, daftar isi secara manual ini. Jadi kita harus mengubah halamannya sendiri dan semuanya sendiri di situ. Nah ya, muncul tuh. Langsung saya muncul ya. Lakukan aja tap-tap terus, seterusnya sampai ya semuanya ke tab kedua itu. Nah, ya semuanya ya tuh. Sip. Nah, tuh udah ya sisanya. Udah hampir sama kan dengan ini. Yang kedua tinggal ya kita ketengahin aja ini dengan mengklik tombol ini. Selesai. Sudah membuat tabnya tuh. Tab secara manual ya ini. Dah. Oke. Sekian dari saya. Saya baru menjelaskan bagian membuat daftar isi ini secara manual. Nanti akan saya buatkan video saat membuat daftar isi secara otomatis. Sekian dari saya, terima kasih.